akan baca dulu aja ya. Yohanes 18 ayat 1 sampai lumayan panjang, ayat 1 sampai 28. Yohanes 18 ayat 1 sampai 28. Setelah Yesus mengatakan semuanya itu, keluarlah ia dari situ bersama-sama dengan murid-muridnya dan mereka pergi ke seberang sungai Kidron. Di situ ada suatu taman dan ia masuk ke taman itu bersama-sama dengan murid-muridnya. Yudas yang mengkhianati Yesus tahu juga tempat itu karena Yesus sering berkumpul di situ dengan murid-muridnya. Maka datanglah Yudas juga ke situ dengan sepasukan prajurit dan penjaga-penjaga bait Allah yang disuruh oleh imam-imam kepala dan orang-orang Farisi lengkap dengan lentera, suluh, dan senjata. Maka Yesus yang tahu semua yang akan menimpa dirinya, maju ke depan dan berkata kepada mereka, "Siapakah yang kamu cari?" Jawab mereka, "Yesus dari Nazaret." Katanya kepada mereka, "Akulah dia." Yudas yang mengkhianati dia berdiri di situ bersama-sama mereka. Ketika ia berkata kepada mereka, "Akulah dia," mundurlah mereka dan jatuh ke tanah. Maka ia bertanya pula, "Siapakah yang kamu cari?" Kata mereka, "Yesus dari Nazaret." Jawab Yesus, "Telah kukatakan kepadamu, akulah dia. Jika aku yang kamu cari, biarkanlah mereka ini pergi." Demikian hendaknya supaya genaplah firman yang telah dikatakannya, "Dari mereka yang engkau serahkan kepadaku, tidak seorang pun yang kubiarkan binasa." Lalu Simon Petrus yang membawa pedang, menghunus pedang itu, menetakkannya kepada hamba imam besar dan memutuskan telinga kanannya. Nama hamba itu Malkus. Kata Yesus kepada Petrus, "Sarungkan pedangmu itu. Bukankah aku harus minum cawan yang diberikan Bapa kepadaku?" Maka sepasukan prajurit serta perwiranya dan penjaga-penjaga yang disuruh orang Yahudi itu menangkap Yesus dan membelenggu dia. Lalu mereka membawanya mula-mula kepada Hanas, karena Hanas adalah mertua Kayafas yang pada tahun itu menjadi imam besar. Dan Kayafaslah yang telah menasihatkan orang-orang Yahudi adalah lebih berguna jika satu orang mati untuk seluruh bangsa. Simon Petrus dan seorang murid lain mengikuti Yesus. Murid itu mengenal imam besar dan ia masuk bersama-sama dengan Yesus ke halaman istana imam besar. Tetapi Petrus tinggal di luar dekat pintu. Maka murid lain tadi yang mengenal imam besar kembali keluar bercakap-cakap dengan perempuan penjaga pintu lalu membawa Petrus masuk. Maka kata hamba perempuan penjaga pintu kepada Petrus, "Bukankah engkau juga murid itu?" Jawab Petrus, "Bukan." Sementara itu hamba-hamba dan penjaga-penjaga bait Allah telah memasang api arang sebab hawa dingin waktu itu dan mereka berdiri berdiam di situ. Juga Petrus berdiri berdiam bersama-sama dengan mereka. Maka mulailah imam besar menanya Yesus tentang murid-muridnya dan tentang ajarannya. Jawab Yesus kepadanya, "Aku berbicara terus terang kepada dunia. Aku selalu mengajar di rumah-rumah ibadat dan di bait Allah, tempat semua orang Yahudi berkumpul. Aku tidak pernah berbicara sembunyi-sembunyi. Mengapakah engkau menanyai aku? Tanyailah mereka yang telah mendengar apa yang kukatakan kepada mereka. Sungguh mereka tahu apa yang telah kukatakan." Ketika ia mengatakan hal itu, seorang penjaga yang berdiri di situ menampar mukanya sambil berkata, "Begitukah jawabmu kepada imam besar?" Jawab Yesus kepadanya, "Jikalau kataku itu salah, tunjukkanlah salahnya. Tetapi jikalau kataku itu benar, mengapakah engkau menampar aku?" Maka Hanas mengirim dia terbelenggu kepada Kayafas, imam besar itu. Simon Petrus masih berdiri berdiam. Kata orang-orang di situ kepadanya, "Bukankah engkau juga seorang muridnya?" Ia menyangkalnya, katanya, "Bukan." Kata seorang hamba imam besar, seorang keluarga dari hamba yang telinganya dipotong Petrus, "Bukankah engkau kulihat di taman itu bersama-sama dengan dia?" Maka Petrus menyangkalnya pula dan ketika itu berkokoklah ayam. Maka mereka membawa Yesus dari Kayafas ke gedung pengadilan. Ketika itu hari masih pagi. Mereka sendiri tidak masuk ke gedung pengadilan itu supaya jangan menajiskan diri sebab mereka hendak makan Paskah. Oke.
dari bacaan ini sebetulnya sudah banyak ya pendeta-pendeta khotbah tentang penyalipan, tentang Petrusnya yang menyangkali, terus tentang perjamuan makannya. Ya, saya akan membahas tentang makna Paskahnya. Apakah kekristenan mengikuti Paskah Yahudi atau berbeda? Atau sama tapi berbeda? Atau yang mana? Ya. Apakah kita diajak Tuhan jadi Yahudi? Kalau Yahudi Paskahnya kan jelas. Paskah memperingati keluarnya bangsa Israel, nenek moyang bangsa Israel ya dari Mesir. Jadi mereka makan domba Paskah, makan sayur pahit, gitu ya. Ada ritualnya, ada anak kecil yang berkata, disuruh bertanya gitu istilahnya ya. Mengapakah malam ini kami melakukan ini? Nanti orang tuanya menjelaskan. Itu Paskah Yahudi. Tetapi apakah kita orang Kristen melakukan Paskah itu? Ya, ini yang harus dipahami dengan jelas sejelas-jelasnya. Karena kita tidak mau salah. Ya. Kisah perjamuan makan ini dimulai sebetulnya di pasal 13. Betul ya? Dan berakhir di pasal 18 ayat 1. Ya, kita akan baca bukan 5 pasal ya. Pasal 13 ayat 1 dan 2. Ya, Yohanes. Yohanes 13 ayat 1 dan 2. Ya. Sementara itu, sebelum hari raya Paskah mulai, Yesus telah tahu bahwa saatnya sudah tiba untuk beralih dari dunia ini kepada Bapa. Sama seperti Ia senantiasa mengasihi murid-muridnya, demikianlah sekarang Ia mengasihi mereka sampai kepada kesudahannya. Perhatikan, sementara itu sebelum hari raya Paskah mulai. Berarti ini peristiwa sebelum. Ya menurut Yohanes, Tuhan Yesus dan rekan seperjuangannya, murid-muridnya itu makan-makan malam itu sebelum hari raya Paskah. Oke. Lalu kita baca pasal 14 ayat 31. Yohanes 14 ayat 31. Tetapi supaya dunia tahu bahwa aku mengasihi Bapa dan bahwa aku melakukan segala sesuatu seperti yang diperintahkan Bapa kepadaku. Bangunlah, marilah kita pergi dari sini. Jadi, tolong, marilah kita pergi dari sini. Ya, marilah kita pergi dari sini. Dari setelah pasal 13 ayat 1 sampai dengan 14 ayat 31, apa ada peristiwanya, itu Anda baca sendiri bisa ya. Lalu Tuhan Yesus, marilah kita pergi dari situ. Ini tidak langsung pergi juga. Tuhan Yesus masih ngomong. Biasa kan kayak gitu toh. Ngobrol kita ya, ngobrol. Lalu, ayo pergi yuk. Tapi tidak pergi-pergi, masih ngobrol aja gitu ya. Kita lihat 18 ayat 1 sekarang. Yohanes 18 ayat 1. Yohanes 18 ayat 1. Setelah Yesus mengatakan semuanya itu, keluarlah ia dari situ bersama-sama dengan murid-muridnya. Cukup. Jadi baru ini keluar, gitu ya, baru ini keluar. Jadi pasal 14 ayat 31 itu masih lanjut bicara, 18 ayat 1 baru keluar. Lalu silakan Pak. Dan mereka pergi ke seberang sungai Kidron. Di situ ada suatu taman dan ia masuk ke taman itu bersama-sama dengan murid-muridnya. Nah, keluar itu baru masuk ke taman. Baru segala macam kejadian ya, ditangkap oleh tentara Yahudi gitu ya, tentara imam-imam, lalu diserahkan ke Pilatus. Itu baru terjadi kemudian. Jadi apa yang dialami Yesus ya, itu adalah hari sebelum Paskah menurut kitab Yohanes. Ya, menurut kitab Yohanes. Nah, kita bandingkan sekarang dengan apa yang dikatakan oleh kitab Matius, Markus, Lukas, ya. Banyak yang berpikir ini perjamuan Paskah. Sebab di kitab sinopsis Matius, Markus, Lukas
kesannya dikatakan demikian. Ya, kita baca. Matius 26 ayat 18. Matius 26 ayat 18. Jawab Yesus, pergilah ke kota kepada si Anu dan katakan kepadanya, pesan guru, waktuku hampir tiba, di dalam rumahmu lah aku mau merayakan Paskah bersama-sama dengan murid-muridku. Di dalam rumah mula aku mau merayakan Paskah. Apakah itu benar-benar Paskah pada saat malam perjamuan bersama murid-murid? Nah, kita lanjut. Markus 14 ayat 12. Jadi kalau Matius ngomong seperti ini ya. Markus 14 ayat 12. Ya. Pada hari pertama dari hari raya roti tidak beragi, pada waktu orang menyembelih domba Paskah, murid-murid Yesus berkata kepadanya, ke tempat mana engkau kehendaki kami pergi untuk mempersiapkan perjamuan Paskah bagimu? Ya. Ke tempat mana engkau kehendaki kami pergi untuk mempersiapkan perjamuan Paskah bagimu? Kesannya hari itu hari Paskah. Apakah betul hari Paskah? Ya toh? Untuk mempersiapkan perjamuan Paskah bagimu. Oke. Lanjut Lukas 22 ayat 7. Jadi kita periksa masing-masing sinopsis. Lukas 22 ayat 7. Maka tibalah hari raya roti tidak beragi, yaitu hari di mana orang harus menyembelih domba Paskah. Ya, hari raya roti tak beragi, yaitu di mana orang harus menyembelih domba Paskah. Apakah Tuhan Yesus pada saat itu makan domba Paskah? Makan roti tak beragi? Apakah Tuhan Yesus lakukan itu? Kalau Tuhan Yesus lakukan itu berarti itu hari raya Paskah, gitu loh. Tetapi kalau Tuhan Yesus tidak menyembelih domba Paskah dan tidak makan roti tidak beragi, berarti bukan Paskah. Ya, kita bandingkan dengan Yohanes sekarang. Jadi tiga ini berkata dengan kemiripan ya, seolah-olah Tuhan Yesus makan perjamuan dengan murid-muridnya itu hari raya Paskah. Apakah benar demikian? Ya, kita bandingkan dengan Yohanes. Yohanes 18 ayat 28. Yohanes 18 ayat 28. Maka mereka membawa Yesus dari Kayafas ke gedung pengadilan. Ketika itu hari masih pagi. Mereka sendiri tidak masuk ke gedung pengadilan itu supaya jangan menajiskan diri sebab mereka hendak makan Paskah. Coba perhatikan ayat terakhir. Ini orang-orang Yahudi tidak mau menyentuh Yesus. Mereka tidak mau membunuh Yesus. Biar Pilatus saja yang membunuh. Aku tidak mau menajiskan diri. Itu alasan orang Yahudi juga tidak mau membunuh, tidak mau merajam. Hari itu hari raya Paskah. Hari itu, bukan malam sebelumnya, bukan Yesus makan bersama murid-muridnya Paskah. Karena hari itu mereka masih mau makan Paskah. Satu hari di dalam Yahudi itu mulai sore. Kalau kita ini kan nanti malam 0001 itu baru besok kan. Kalau Yahudi enggak, matahari terbenam sore tadi itu sudah masuk hari berikutnya. Bagi Yahudi, kita ini berarti apa? Hari Senin sudah. Hari sekarang ini loh, kita ibadah sekarang ini loh, ini masuk Senin. Cara berhitungnya begitu ya. Orang Yahudi itu mulai matahari terbenam sampai matahari terbenam selanjutnya. Kalau kita kan enggak, kalau kita ukurannya kan jam. 0001, nah itu hari berikutnya. Kalau Yahudi tidak. Jadi makan Paskah, jadi mereka hendak makan Paskah. Mereka masih mau makan Paskah. Ini menurut Yohanes. Berarti menurut Yohanes, Tuhan Yesus dan murid-murid tidak makan Paskah saat itu. Nanti akan kita bahas ya, kita cek melalui kitab Keluaran nanti. Yang mana yang benar gitu ya. Yang mana yang benar. Ini penting.
Ya, kita belajar simbol-simbolnya dulu, tradisinya dulu, nanti baru kita tarik, kita kenakan. Enggak langsung. Kan sering ribut tuh, Paskah itu apa? Passover apa Easter? Iya kan? Dulu saya berpikirnya Passover. Ya, kita bukan Yahudi. Sekarang saya baru mengerti gitu loh. Oke? Di Injil Yohanes dikatakan orang Yahudi masih akan melakukan perjamuan Paskah. Maka mereka membawa Yesus dari Kayafas ke gedung pengadilan. Ketika itu hari masih pagi. Dijelaskan. Mereka sendiri tidak masuk ke gedung pengadilan supaya jangan menajiskan. Tidak masuk gedung pengadilan itu berarti aku gak ikut-ikut. Gitu maksudnya. Benar salah Yesus, urusanmu Pilatus, aku tidak ikut-ikut. Saya tidak mau najis. Kenapa? Nanti malam saya mau merayakan Paskah. Begitulah orang Yahudi. Sebab mereka hendak makan Paskah. Ini menurut Yohanes, gitu ya. Hal ini penting sebab apa yang dilakukan Yesus mengandung banyak makna. Sebagai Yahudi yang memiliki banyak tradisi, apakah Yesus meneruskan tradisi itu atau memaknai tradisi lama dengan yang baru? Atau membentuk tradisi baru? Nah, kita bahas sekarang. Ya. Dari bacaan ini kelihatan enggak ada kesan? Atau Anda baru mikir mungkin ya. Kelihatan enggak ada perbedaan? Kesannya berbeda. Kelihatan enggak? Atau bingung? Kok diem semua? Ayo belajar mikir gitu loh. Sebetulnya baca Alkitab itu seru kalau pakai mikir, gitu ya. Jika dilihat dari bacaan ini, maka terkesan ada perbedaan antara Injil Sinopsis dengan Injil Yohanes. Namun sebenarnya tidak berbeda jika kita bisa memahami sisi tradisi Yahudinya. Ya. Di dalam perjamuan Paskah Yahudi ada sajian anak domba Paskah. Lukas 22 ayat 7. Ayo dibaca yuk. Lukas 22 ayat 7. Maka tibalah hari raya roti tidak beragi, yaitu hari di mana orang harus menyembelih domba Paskah. Harus menyembelih domba Paskah. Tetapi dalam kisah-kisah, baik di sinopsis maupun di Yohanes, tidak ada Yesus makan domba Paskah loh. Betul? Ada enggak? Pernah dengar enggak? Yang ada cuma mecah-mecah roti, betul? Bahkan ya, di ayat 7 sampai 8 Petrus dan Yohanes masih diperintahkan Tuhan untuk mempersiapkan. Betul ya? Coba baca ayat 8-nya. Lukas 22 ayat 8. Lalu Yesus menyuruh Petrus dan Yohanes, katanya, pergilah, persiapkanlah perjamuan Paskah bagi kita, supaya kita makan. Jadi malam itu ya bukan hari raya Paskah. Masih satu hari sebelumnya. Petrus kan enggak mungkin mendadak beli domba lalu dipotong. Enggak boleh seperti itu karena ada tradisinya. Gitu ya, ada tradisinya. Enggak seperti kita beli sate gitu, enggak bisa seperti itu. Ya. Kok begitu, Pak? Nah, kita baca sekarang. Kitab Keluaran 12 ayat 1 sampai 21. Enggak usah semua ya, nanti kita akan pilih-pilih gitu aja. Kita buka aja Kitab Keluaran 12 dulu. Ayat pertama sampai kedua. Keluaran 12 ayat 1 dan 2. Berfirmanlah Tuhan kepada Musa dan Harun di tanah Mesir. Bulan inilah akan menjadi permulaan segala bulan bagimu. Itu akan menjadi bulan pertama bagimu tiap-tiap tahun. Nah, jadi penanggalan Yahudi kuno itu mulai dari mulai ayat ini sebetulnya. Ini bulan Nisan ya, bulan Nisan. Lanjut ayat 3. Ayat 3. Katakanlah kepada segenap jemaah Israel, pada tanggal 10 bulan ini, diambillah oleh masing-masing seekor anak domba, menurut kaum keluarga, seekor anak domba untuk tiap-tiap rumah tangga. Bulan itu hari ke-10, berarti tanggal 10 ya.
Tanggal 10 itu harus mengurung anak domba yang akan disembelih pada hari ke-14. Hari ke-14 itu Paskahnya. Kita baca ayat 6. Keluaran 12 ayat 6. Kamu harus mengurungnya sampai hari yang ke-14 bulan ini. Lalu seluruh jemaat Israel yang berkumpul harus menyembelihnya pada waktu senja. Ya, jadi tanggal 10 dikurung sampai hari ke-14 bulan ini. Lalu jemaah Israel yang berkumpul harus menyembelihnya di waktu senja. Tidak boleh sembarangan. Sembelih pagi, gitu, dibakarnya sore, Pak. Ringkes kan, nggak repot, nggak bisa, itu tradisi, nggak boleh begitu. Oke, ini keren ini. Kemudian orang harus makan roti tak beragi pada hari ke-14 sampai hari ke-21. Silahkan Pak, dibaca pasal 12 ayat 15. Keluaran 12 ayat 15. Kamu makanlah roti yang tidak beragi 7 hari lamanya. Pada hari pertama pun kamu buanglah segala ragi dari rumahmu, sebab setiap orang yang makan sesuatu yang beragi, dari hari pertama sampai hari ke-7, orang itu harus dilenyapkan dari antara Israel. Oke. Ayat 18. Ayat 18. Dalam bulan pertama, pada hari yang ke-14 bulan itu, pada waktu petang, kamu makanlah roti yang tidak beragi sampai kepada hari yang ke-21 bulan itu, pada waktu petang. Pada bulan pertama, hari ke-14 bulan itu, pada waktu petang, kamu makanlah roti tidak beragi. Tadi sebelum ini dikatakan, coba ayat sebelum ini. Ayat 15. Ayat 15. Nah, sebab lihat itu. Sebab setiap orang yang makan sesuatu yang beragi, hari pertama sampai hari ke-7, itu harus dilenyapkan. Sekarang belajar. Ya. Hari pertama, hari ke-7, hari ke-10, hari ke-14, hari ke-21. Kan gini. Hari ke-10 ini penyembelihan anak domba. Nah, ada ya. Jadi ini menyimpan anak domba. Tanggal 10 sampai tanggal 14 ini domba disimpan. Tidak boleh makan yang beragi kapan? 1 sampai 7 dan 14 sampai 21, betul? Berarti 7 sampai 10. Boleh enggak? Ini tidak beragi. Ini tidak beragi. Ini. Oke, lanjut ya. Perhatikan ini. Jika di Lukas 22 ayat 14 dan 19 dikatakan, tiba saatnya Yesus duduk makan, kemudian mengambil roti. Ya kan? Di Lukas. Ya, di Lukas 14 dan 19. Coba dibaca aja yuk. Kita harus baca, ini penting ya. Lukas 22 ayat 14 dan 19. Lukas 22 ayat 14 dan 19. Ketika tiba saatnya, Yesus duduk makan bersama-sama dengan rasul-rasulnya. Ayat 19. Lalu ia mengambil roti, mengucap syukur, memecah-mecahkannya dan memberikannya kepada mereka. Katanya, inilah tubuhku yang diserahkan bagi kamu. Perbuatlah ini menjadi peringatan akan aku. Nah, pada saat Tuhan Yesus duduk mengambil roti dan memecah-mecahkan, gitu ya. Ini roti apa? Beragi atau tidak beragi? Kalau menurut aturan ini tidak beragi. Beragi tidak apa-apa. Karena yang tidak beragi 1 sampai 7 tidak boleh. Ya toh? 1 sampai 7 ini makan makanan tidak beragi.
14 sampai 21 tidak makanan yang tidak beragi. 7 sampai 10 boleh enggak? Boleh. 7 sampai 14 boleh enggak? Boleh. Dan memang kenyataannya Tuhan Yesus makan roti beragi. Di dalam Septuaginta, ya, di dalam Septuaginta, di Kisah Keluaran itu, roti tak beragi itu disebut asumos. Tidak beragi ini asumos. Atau inisiat ini, asumos. Asumos. Tetapi pada saat Tuhan Yesus makan roti, itu bukan asumos, artos. Itu roti beragi. Ini artos. Ini roti beragi. Roti beragi. Paham ya sampai sini ya? Berarti saat itu Tuhan Yesus makan Paskah atau bukan? Bukan. Karena makan Paskah, dalam arti aku mempersiapkan Paskah, ini termasuk tradisi Paskah, betul. Tetapi bukan hari Paskahnya. Karena hari Paskahnya saat domba disembelih, itu baru makan tidak beragi. Tanggal 14, saat domba disembelih di senja hari, baru mereka makan roti tidak beragi. Jadi Yesus makan bersama perjamuan murid-murid itu sehari sebelum penyembelihan anak domba. Kan Yesus tidak makan domba. Ya. Pada sehari sebelum penyalipan, Yesus melakukan perjamuan makan, dia makan artos, roti beragi. Dia nggak makan anak domba. Ya. Karena memang belum boleh disembelih. Besoknya baru boleh sembelih anak domba. Makanya orang Yahudi ngomong, kami mau makan Paskah. Gitu. Lalu Pak, relevansinya? Nah ini, oke. Ini berarti Yesus tidak merusak tradisi Paskah, tetapi menggenapinya. Ngerti enggak? Yesus makan Paskah berarti kan tanggal 13. Ya, tanggal 13 ini makan Paskah, roti tak beragi. Berarti ini kan sampai sini. Nah, tanggal 14 Yesus dihadapkan ke Pilatus, disalib saat itu, ya, sampai dengan senja hari. Senja hari Yesus mati, darahnya tercurah. Inilah makanya di Yesus disebut domba Paskah. Dibeleh ya. Disembelihnya hari Paskah sore hari, tepat. Yesus disebut domba Paskah bukan karena Sabtunya, menurut tradisi Paskah. Sebelum hari raya Paskah, tanggal 14-nya, mereka baru boleh menyembelih domba sore hari. Sore hari itu maksudnya senja, sebelum malam. Kalau sudah matahari terbit, tidak boleh ngapa-ngapain malah, karena Sabat. Karena Paskah, gitu. Karena sudah perayaan. Mereka sudah makan bersama. Ya tidak mungkin toh matang kalau makanannya mendadak malam. Jadi senja, sore. Yesus mati kapan? Kira-kira jam 3 sore kan? Itulah anak domba disembelih, itulah Paskah. Yesuslah anak domba Paskah karena dia tepat hari itu disembelih. Itu kerennya. Jadi sebelum penyembelihan, sebelum penyalipan, Yesus makan roti tak beragi. Yesus makan roti beragi, bukan tak beragi ya. Artos, roti beragi. Terus yang kita ikuti? Tak beragi. Memang pada gereja sedunia ini ada dua tradisi. Tradisi Barat dan tradisi Timur. Gereja tradisi Barat, tradisi Roma Katolik, umumnya pakai roti tak beragi. Gereja Timur, Ortodok, itu pakai roti beragi. Jadi kalau yang kita ikut Protestan ini kan bingung ikut mana kan gitu ya.
Ada yang pakai roti hosti itu tak beragi, ada juga yang pakai roti tawar. Gereja-gereja Pantai Kosta kuno dulu pakai roti tawar. Kita harus ikut yang mana, Pak? Tidak mana-mana lah. Yang penting kita ngerti maknanya, gitu ya. Yang penting kita ngerti maknanya apa. Anda makan roti beragi tak beragi, kalau tidak berubah ya percuma kan? Gitu. Tetapi kalau dari kisah ini Yesus makan roti beragi. Jadi seandainya Anda mau berubah gitu ya, pakai roti tawar, tidak masalah. Roti boy, roti o, enggak apa-apa. Karena beragi kan? Itu. Ini hanya guyon ya, mau pakai hosi bundar terus juga enggak apa-apa. Karena apa? Ya sudah ada di toko-toko, enggak ribet gitu ya. Enggak ribet. Kelihatannya mau berubah. Perjamuan makan yang Yesus lakukan, ya, perjamuan makan yang Yesus lakukan diperintahkan bagi kita untuk mengingat perjanjian baru dengan simbol tubuh dan darahnya. Kita baca yuk Lukas 22 ayat 19. Lukas 22 ayat 19. Lalu ia mengambil roti, mengucap syukur, memecah-mecahkannya dan memberikannya kepada mereka. Katanya, inilah tubuhku yang diserahkan bagi kamu, perbuatlah ini menjadi peringatan akan aku. Ya, menjadi peringatan akan Yesus. Bukan peringatan keluarnya Israel dari Mesir. Jadi Paskah kita itu jangan ikut-ikutan Paskah Yahudi, memperingati keluarnya Israel. Berarti kan ada orang-orang demikian tuh ada. Gitu ya. Yang benar-benar persis plek seperti keluarnya Israel dari Mesir. Makan sayur pahit gitu. Pakai lilin. Itu Yahudi Bapak Ibu. Kita enggak. Kita disuruh Tuhan tuh untuk memperingati Yesus. Yesus telah menjadi domba Paskah. Yesus benar-benar menjadi domba Paskah yang disembelih ya beberapa jam, 1-2 jam sebelum Paskah yang sebenarnya. Kalau domba itu tidak disembelih senja menjelang Paskah, itu bukan domba Paskah. Itu sate embek. Betul ya? Dipotong kapan saja. Domba Paskah harus dipotong, tadi katanya kan senja. Menjelang Paskah. Benar-benar Yesus lakukan itu. Ini keren. Ya. Ini berarti Yesus tidak merusak tradisi Paskah. Yesus tidak merusak tradisi Paskah Yahudi, tapi menggenapinya. Domba Paskah itu hanya gambaran, hanya voucher Pak Era sebut. Simbol Yesuslah domba Paskah yang sebenarnya. Dia dibunuh, dia disembelih beberapa jam sebelum Paskah. Senja sebelum Paskah. Ya. Yesus menggenapi apa? Janji Tuhan akan ada penebus dosa. Kalau hewan yang menebus dosa enggak bisa. Udah yang salah manusia kok hewan yang mati. Enggak bisa. Ya. Tuhan enggak mau. Di Mazmur 40 dikatakan seperti itu, di Ibrani dikatakan seperti itu. Hewan itu tidak berkenan sama Tuhan, sama Bapak enggak berkenan Bapak. Tapi darah tubuh anaknya yang berkenan. Itulah. Ya. Jadi Tuhan Yesus tidak merusak tradisi Paskah, tetapi menggenapinya. Selain itu, Yesus memberi makna baru. Makna baru sebagai roti yang mempengaruhi hidup kita. Kalau orang Yahudi makan domba Paskah, plus makan roti tak beragi, plus sayur pahit. Itu Yahudi. Kristen, Yesus yang disembelih. Dan kita memperingatinya dengan makan roti yang beragi, bukan tidak beragi. Maknanya apa? Roti itu mempengaruhi hidup kita. Kita belajar, ayo kita fokus ya. Roti beragi adalah simbol dirinya, korban perjanjian baru yang dipecah-pecahkan bagi kita. Roti tak beragi itu simbol perjanjian lama.
Roti tak beragi itu simbol perjanjian lama, roti yang tidak bisa mempengaruhi. Ya. Roti yang beragi adalah simbol Tuhan Yesus, korban perjanjian baru yang dipecah-pecahkan bagi kita. Roti tak beragi, ya, simbol perjanjian lama atau Torah yang tidak mempengaruhi batin manusia. Tidak mempengaruhi. Dia cuma membebaskan sebuah bangsa, tidak membebaskan batin. Ragi simbol pengaruh. Yesus, roti beragi simbol perjanjian baru yang mempengaruhi kehidupan manusia yang mendengar ajarannya. Yesus berminat pada keselamatan manusia. Yesus tidak berminat atas keselamatan sebuah bangsa. Tidak. Yesus tidak berminat pada kerajaan-kerajaan. Tidak. Yesus berminat pada batiniah manusia, keselamatan manusia. Kok tahu Pak, tidak berminat sama kerajaan? Lah ditawari iblis, tidak mau kok. Matius 4 ayat 8. Anda pernah dengar kan? Pernah baca? Kalau mau dibaca boleh, silakan Pak Andoko. Matius 4 ayat 8. Dan iblis membawanya pula ke atas gunung yang sangat tinggi dan memperlihatkan kepadanya semua kerajaan dunia dengan kemegahannya. Tuhan tidak minat sama namanya kerajaan bangsa. Sebetulnya ya, bangsa Israel ini terbentuk kembali, tidak terbentuk kembali, itu sebetulnya bukan urusan Tuhan Yesus. Kalau Israel jadi sebuah bangsa, apakah itu sebuah penggenapan janji nubuat? Belum tentu. Saya tidak ngomong tidak ya, tapi ngomong belum tentu. Tapi yang pasti itu bukan minatnya Tuhan. Karena sebuah bangsa tidak akan masuk surga. Yang masuk surga itu adalah manusianya. Gereja tidak masuk surga. Yang masuk surga itu manusianya. Kalau disebut gereja itu bukan gedungnya ya. Sebetulnya gereja itu kan kitanya, gitu loh. Ya, kita ini yang dipikirkan Tuhan, bukan sinodenya, bukan lembaganya, bukan wadahnya, bukan, tapi manusianya. Santo Irenaeus, ya salah satu bapak-bapak gereja, berkata demikian. Adonan itu berarti kita, yaitu gereja yang hidup. Adonan, ya roti, adonan yang dikatakan yang ditanggungnya dan dicampur dengan dirinya sendiri sebagai ragi. Karena ia adalah sang ragi. Gereja ini ibarat adonan. Sekali lagi bukan lembaganya ya, tapi manusianya. Yesus itu raginya. Dia masuk bersama kita, di antara kita untuk mengubah kita. Bukan mengubah gedung gerejanya atau mengubah lembaganya menjadi hebat besar, tidak. Tapi mengubah karakter kita. Firman itu mengubah karakter kita. Tadi itu Santo Irenaeus. Ini Santo Ignatius, ya Bapak gereja. Oleh karena itu, kesampingkanlah ragi yang jahat dan tua dan asam itu. Kamu telah diubahkan ke dalam ragi yang baru, yaitu Yesus Kristus. Wah, ini lebih keras lagi pernyataan Ignatius nih ya. Oleh karena itu, kesampingkan ragi yang jahat itu, tua dan asam. Udah ragi jahat, tua, kecut, itu istilahnya. Kita memang tidak diciptakan untuk Torah, gitu ya. Itu hanya mengawali, gitu ya. Mengawali saja. Setelah iman itu lahir, turun, ya kita ikut iman. Gitu. Justinus Martir mengatakan demikian. Inilah makna simbolis roti tidak beragi, bahwa kamu tidak melakukan perbuatan lama dari ragi yang jahat. Tapi kamu telah memahami sesuatu secara jasmaniah, dan kamu kira itu menjadi kesalehanmu jika kamu melakukan hal-hal seperti itu. Sementara jiwamu dipenuhi tipu daya. Singkatnya, dengan setiap kejahatan. Oleh karena itu setelah 7 hari makan roti tak beragi, Tuhan memerintahkan mereka untuk menyatu dengan ragi yang baru. Kamu melakukan segala sesuatu yang kamu anggap salah itu sebetulnya jahat. Kenapa? Karena jiwamu tidak berubah. Itu loh maksudnya.
Kamu telah memahami segala sesuatu secara jasmani. Kamu kira itu kesalehanmu. Enggak seperti itu. Sementara jiwamu penuh dengan tipu daya. Kamu taat Taurat, harus begini, harus begitu. Kamu anggap itu saleh? Tidak, gitu loh katanya. Kenapa? Karena jiwamu kotor, jiwamu tidak ada perubahan. Jiwamu penuh dengan tipu daya. Jangan ikut itu. Setelah kamu dulu ikut itu, ragi yang jahat itu, kamu masuk sekarang. Ya, untuk menyatu dengan ragi yang baru, Tuhan Yesus. Kamu masuk dengan ragi yang baru, berarti kamu mendapatkan sesuatu yang baru. Jiwamu yang diperbarui, bukan hanya sekedar taat hukum, tetapi jiwamu yang diperbarui. Ini semua tafsiran bapak-bapak gereja. Jadi apa yang dikatakan itu bukan ngarang ya. Bahwa Yesus memberi arti baru dari sebuah perjamuan Paskah. Kita tidak ikut-ikutan mengenang domba Paskah dan makan roti tak beragi. Tetapi kita mengenang Yesus menjadi penebus kita, menjadi domba Paskah. Dan kita mau makan roti beragi. Kita mau dipengaruhi oleh Tuhan Yesus. Kita mau dipengaruhi oleh firman Tuhan. Beda. Jadi jangan ikut-ikutan Paskah Yahudi. Oke. Kalau tiap bulan, tiap saat gitu ya, kita melakukan perjamuan kudus, maknai yang baru. Pada saat kita makan, kita ingat Tuhan Yesus menjadi domba Paskah. Beberapa saat sebelum Paskah, itu sesuai Taurat, itu genap berarti. Ya. Kemudian kita makan. Masalahnya pada saat kita makan, ragi ini mempengaruhi kita enggak? Firman, sang firman yang disembelih ini mempengaruhi hidup kita enggak? Kalau kita enggak mau berubah seperti Yesus, ya mending jangan makan. Jangan dianggap mistis. Mengikut Yesus bukan ikut-ikutan beragama. Ya, sekedar ritual tanpa pengaruh. Jika kita menelusuri zaman para rasul, maka para rasul saat melakukan perjamuan Tuhan juga memakai roti beragi. Kisah 2 ayat 42. Silakan. Kisah para Rasul 2 ayat 42. Mereka bertekun dalam pengajaran rasul-rasul dan dalam persekutuan. Dan mereka selalu berkumpul untuk memecahkan roti dan berdoa. Nah, roti yang dipakai di Kisah para Rasul 2 itu adalah artos. Roti beragi. Jadi mereka tidak ikut tradisi Yahudi. Mereka ikut apa kata Tuhan. Mereka mau dikamiri oleh ragi yang baru. Mereka mau dipengaruhi oleh firman yang hidup itu. Kalau Rasul Paulus ngomong, pada saat kamu melakukan perjamuan kudus, hendaklah kamu melakukan dengan hormat. Dengan hormat itu maksudnya apa? Enggak boleh makan sambil pencilaan, sambil joget gitu? Sebetulnya bukan. Kalau kamu makan roti perjamuan dan anggur perjamuan, sebaiknya kita benar-benar yakin kita mau berubah. Kalau kita tidak mau dipengaruhi firman Tuhan, tidak mau dipengaruhi Kristus, jangan minum anggur perjamuan, makan roti perjamuan. Itu artinya. Anggur perjamuan dan roti perjamuan itu komitmen kita. Kita diingatkan ulang, inilah tubuh dan darahku. Iya kan, yang dicurahkan bagi kamu. Syaratnya satu. Syaratnya satu. Maulah terkamiri dengan ragiku. Itu istilahnya Tuhan. Ayo berubah seperti aku, gitu loh maksudnya. Kalau Tuhan berubah jadi baik, jadi benar, jadi rendah hati, jadi sederhana, lalu kita jadi jahat, jadi sombong, jadi matre, ini kan bukan ragi yang sama. Itu maksudnya. Mengikut Yesus seharusnya berdampak, terpengaruh cara hidupnya. Ya, terpengaruh raginya.
Jika kita tidak terpengaruh, maka ada yang salah dalam hidup kita sebagai Kristen. Ya. Tidak mengerti firman, khotbah yang didengar salah, atau memang tidak niat berubah, kita nggak tahu. Ayo periksa. Mari evaluasi dan mari segera bertindak. Berubah. Yesus sedang membentuk umat yang baru, yang terpengaruh karakternya. Ada kasih, menjadi terang Tuhan bagi sesama. Rela berkorban, banyak. Bapak Ibu, Anda tidak minum anggur perjamuan dan tidak makan roti perjamuan, itu tidak salah loh. Jika Anda memang tidak niat berubah. Tidak salah, aku belum niat berubah ya Pak. Tidak makan ya, tidak minum ya, tidak apa-apa, tidak usah malu. Tapi kalau Anda mau minum roti perjamuan, anggur perjamuan, sudah seharusnya Anda komitmen, aku harus berubah. Aku tetap Tuhan mau berubah. Sesulit apapun aku mau berubah. Dan Anda harus memperkarakan. Jadi roti dan anggur itu bukan sekedar liturgi, ya. Itu janji komitmen kita. Aku masih bersatu dengan Kau Tuhan. Aku masih bersekutu dengan Kau Tuhan. Ini simbol persekutuan. Roti dan anggur itu simbol persekutuan dengan domba Paskah yang disembelih itu loh. Udah disembelih, komitmenmu apa? Gitu ya. Darahku udah tercurah buat kamu, komitmenmu apa? Namanya perjanjian baru itu kan dua belah pihak. Aku mencurahkan darah buatmu, lah kamu apa komitmenmu? Mau berubah enggak? Mau terkamiri dengan firmanku enggak? Kalau enggak mau, ya kamu sebetulnya enggak masuk dalam persekutuanku. Kamu menghina tubuh dan darahku, enggak niat berubah kok. Sebetulnya itu, perjanjian itu kan dua arah. Enggak ada perjanjian satu arah. Perjanjian itu dua arah. Tuhan dengan Israel, perjanjiannya lewat Taurat. Israel harus taat pada Taurat. Nanti penyertaan Tuhan atas bangsa ini sampai ke Kanaan. Kan gitu. Nah Tuhan Yesus, perjanjian kita dengan Tuhan Yesus apa? Ini tubuh dan darahku yang tercurah bagi kamu. Ini bagian Tuhan. Bagian kita apa? Dengan makan tubuh dan darahnya ini. Taat. Mau berubah sesuai firman-Nya. Kalau enggak, kita wan prestasi. Kita tidak melakukan perjanjian dengan tepat. Jangan memiliki pengertian yang salah. Roti dan anggur itu simbol tubuh dan darahnya. Atau hidupnya yang dikorbankan bagi kita. Sudah selayaknya kita hidup berkorban bagi dia. Ada barter. Itu yang dimaksud Galatia 2 ayat 20. Coba yuk dibaca yuk. Galatia 2 ayat 20. Namun aku hidup, tetapi bukan lagi aku sendiri yang hidup, melainkan Kristus yang hidup di dalam aku. Dan hidupku yang kuhidupi sekarang di dalam daging adalah hidup oleh iman dalam Anak Allah yang telah mengasihi aku dan menyerahkan dirinya untuk aku. Kalau kita mau bersekutu dengan Tuhan, ya, kita menerima tubuh dan darahnya, berarti kita menerima Dia membeli kita. Dia membeli kita dengan darahnya. Kalau Dia membeli kita dengan darahnya, berarti kita tidak punya hak lagi atas hidup kita. Berarti kita harus hidup sesuai kehendaknya, bukan kehendak kita sendiri. Itu maksudnya. Nah, kalau kita masih mau hidup sesuka sendiri, ya kita tidak menghargai penebusan. Berarti Anda sedang menginjak-injak, kita sedang menginjak-injak roti dan anggur perjamuan. Tubuh dan darahnya kita sepelekan. Ini kan simbol persekutuan. Kita bersekutu dengan Tuhan yang menebus kita. Dia menebus dengan darahnya, dan kita harus menyerahkan hidup kita. Jangan berpikir otomatis berubah. Kita berjuang menyembelih diri sendiri supaya sama dengan Dia. Itu maksudnya. Ya. Roti dan anggur jangan dianggap mistis, ya, seolah-olah dapat merubah kita dengan otomatis. Roti yang sama
Perhatikan nih, jangan dianggap mistis loh ya. Oh, aku minum tubuh dan darahnya, aku berubah. Enggak, kita yang harus berjuang berubah. Enggak ada yang mistis. Jangan dianggap kalau makan tubuh dan darah Yesus ini, kita otomatis berubah. Jangan. Kenapa? Roti yang sama yang diberikan kepada Yudas malah membuat Yudas kesurupan. Enggak pernah mikir kan? Yohanes 13 ayat 27. Ayo baca yuk. Yohanes 13 ayat 27, dan sesudah Yudas menerima roti itu, ia kerasukan iblis. Maka Yesus berkata kepadanya, apa yang hendak kau perbuat, perbuatlah dengan segera. Jelas? Itu roti yang sama yang dimakan Petrus. Roti yang sama yang dimakan dengan rasul-rasul yang lain. Jangan dianggap mistis. Yudas makan roti itu, gitu ya, lalu dia kesurupan. Apa karena roti itu dia kesurupan? Tidak, karena memang pada dasarnya dia tidak mau berubah. Sama dengan kita, makan tubuh dan darah Yesus, tidak otomatis kita berubah. Kitalah yang harus berjuang berubah. Lah kalau kita mistis, kalau kita berpikir mistis, dengan makan tubuh dan darah Yesus, kita berubah. Lah Yudas gimana? Makan roti perjamuan itu juga, malah kesurupan. Jadi jangan dipahami mistis ya. Roti dan anggur, itu adalah perjanjian kita. Kalau Anda janji mau berubah, makanlah tubuh dan darah. Kalau Anda tidak mau berubah, ya jangan janji dengan makan tubuh dan darah itu. Ini aja sebetulnya. Kalau kita merasa tidak layak gimana Pak? Tuhan Yesus tidak pernah tanya kamu layak apa tidak layak. Yesus sudah memberikan darahnya untuk semua orang. Jangan merasa layak atau tidak layak. Untuk minum perjamuan ya, untuk minum roti dan anggur perjamuan itu bukan masalah layak dan tidak layak. Masalah kamu niat berubah apa tidak niat berubah. Niat bertobat apa tidak niat bertobat. Kalau niat bertobat, berusaha berubah, berusaha bertobat, benar-benar mau masuk dengan persekutuan dengan Tuhan, ya makanlah tubuh dan darah itu. Kalau tidak, ya jangan. Makan tubuh dan darah Yesus juga bukan karena baptis apa tidak baptis sebetulnya. Enggak ada itu. Itu kan liturgi gereja. Bukan masalah itu. Pak, saya sudah baptis, berarti boleh makan tubuh dan darah Yesus, roti dan anggur. Bukan masalah baptis, tidak baptis. Anda niat berubah tidak? Kita niat berubah apa tidak? Niat bersekutu dengan Tuhan itu berniat mengikatkan diri dengan sebuah perjanjian. Aku mau berubah karena engkau sudah menebus aku. Itu loh. Jangan jadi sekedar liturgi. Apalagi mistis, minum tubuh dan darahnya sembuh. Bukan nggak bisa ya Roh Kudus Tuhan menyembuhkan, bisa saja. Tetapi ya dengan pemahaman begitu sederhana, oke lah. Tetapi kita yang sudah belajar tidak seperti itu. Jangan mistis. Meskipun untuk kalangan tertentu, orang yang memang pengertiannya tidak dewasa, oke lah. Tetapi ayo kita melihat perjamuan Tuhan dengan murid-murid di mana Tuhan juga menganjurkan supaya kita mengikuti perjamuan itu kan. Ayo kita melihatnya dengan sisi yang baru. Bukan sisi tradisi Yahudi, tetapi sisi kehendak Tuhan. Sisi kehendak Kristus apa? Perbuatlah ini untuk mengenang akan aku. Perbuatlah ini kalau engkau memang umat tebusanku. Kalau kamu memang niat berubah. Kalau memang kamu mau tak kamiri dengan ragiku, dengan firmanku. Ayo berubah. Ayo sungguh-sungguh berubah. Itu artinya perjamuan Paskah Kristen. Kalau perjamuan Paskah Yahudi, tidak. Itu cuma mengenang keluarnya Israel dari Mesir. Mengenal nenek moyang. Tidak ada pengaruh apa-apa dalam hidupnya. Tidak berdampak.
Tapi perjamuan Paskah Kristen di mana kita makan roti yang beragi, ya, itu berdampak, mengubah kita seharusnya. Yesus itulah roti yang beragi. Kita belum baca ayat itu ya. Yohanes 6 ayat 35. Yohanes 6 ayat 35. Kata Yesus kepada mereka, akulah roti hidup. Barang siapa datang kepadaku, ia tidak akan lapar lagi. Dan barang siapa percaya kepadaku, ia tidak akan haus lagi. Pada saat Tuhan Yesus ngomong, akulah roti hidup, itu pakai kata apa? Artos, bukan asumos. Akulah roti hidup, akulah roti beragi. Yang kalau kamu memakanku, kamu memperoleh hidup. Kamu memperoleh ragiku, kamu terkamiri aku dan kamu akan hidup. Amin Bapak Ibu. Ayo pola pikir sekarang kita benar-benar ini penjelasan yang sebetulnya bisa dijelaskan sejak dulu gitu loh ya. Kalau orang mau membaca dengan lengkap, komplit, teliti. Ayo kita berubah. Mau enggak kita dikamiri oleh Sang Firman? Mau enggak kita dipengaruhi oleh firman Tuhan? Kalau mau, ayo kita terus ya memperingati tubuh dan darah Yesus dengan melakukan perjamuan kasih, perjamuan kudus, perjamuan Tuhan, apalah arti namanya terserah. Tetapi kita harus memandangnya, aku bersekutu dengan Engkau Tuhan. Aku niat bersekutu dengan Engkau Tuhan. Aku mau berubah. Berubah itulah syaratnya bisa bersekutu. Lah kalau enggak, ya berarti ragi Tuhan tak berdampak buat kita. Enggak ada dampaknya. Lah buat apa? Tuhan kan ngomong, kuduslah kamu karena aku kudus. Kalau kita tidak berubah jadi kudus, kita tidak bisa menyatu dengan Tuhan. Tuhan sudah kudus. Tubuh dan darahnya menebus kita. Tapi kalau kita tidak mau kudus, ya tidak bisa. Tuhan bersambut sebelah tangan. Usaha Tuhan bersambut sebelah tangan. Tuhan mengulurkan tangannya, kita tidak mau. Tuhan mau mengulurkan tangannya. Tuhan mencurahkan darahnya. Dan kita menyambutnya. Aku mau berubah Tuhan. Itu. Diperingati dengan makan roti dan anggur. Amin Bapak Ibu. Ya semoga di perjamuan-perjamuan kudus berikutnya kita semua harus paham ya. Apa sikap hati kita, niat berubah apa enggak. Hanya jangan, oh perjamuan ya, pakai baju putih. Sekedar begitu, sekedar angkat tangan. Enggak ada artinya. Tapi biarlah hari-hari itu pada saat kita melakukan perjamuan kudus, kita dari rumah sudah punya niat, aku mau berubah. Aku niat berubah. Aku mau dikamiri, ya, dipengaruhi oleh ragi yang kudus itu. Harusnya seperti itu. Amin. Mari kita berdoa. Bapak terima kasih, kami mengucap syukur